Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh semuanya. Seperti biasa kita bisa melanjutkan pelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua diberi kelancaran rezeki, diberi ketabahan dalam menghadapi ujian ini, diberi kesabaran dalam menghadapi segala jenis macam ujian dan kesabaran, karena Allah tahu tidak ada ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditanggung oleh umatnya, kecuali umat itu bisa menanggung beban dan cobaan tersebut. Baik anak soleh semuanya, hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran SKI. Kalian bisa mengambil pelajaran dari sejarah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh semuanya, silakan semuanya sambil lalu kalian buka halaman 48. Sekarang kita akan membahas yang B, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Setelah kemarin karena Rasulullah kehilangan dua orang tercintanya, serta karena tidak kuatnya menahan siksaan dan cobaan dari kaum kafir, akhirnya Allah menyuruh Rasulullah SAW agar hijrah ke Taif. Baik, itu pelajaran kemarin. Sekarang kita lanjut ke pelajarannya, yaitu pada hari H, di mana Rasulullah SAW beserta sahabatnya yang bernama Zaid bin Harisah berangkat dari Makkah menuju ke Taif untuk berhijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 48, silakan kalian sambil lalu baca, sambil lalu Bapak jelaskan. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif pada tahun 169 Masehi pada akhir bulan Mei. Itu berdasarkan hitungan Masehi. Sedangkan untuk hitungan Hijriah, Rasulullah hijrah pada Taif pada bulan Syawal pada tahun ke-10 Nubuwah. Di ketika 10 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, hanya Rasulullah berangkat menuju ke Taif. Jarak Mekah ke Taif, silakan kalian buka Google Map atau kalian buka di Google Image peta Arab. Di situ ada peta Arab dan peta Mekah, peta Madinah, peta Yaman, peta negara-negara Arab Timur Tengah lainnya. Di situ ada Taif. Nah, silakan kalian ukur. Nah, untuk kalian mempermudah, kalian bisa tahu bahwa jarak antara kota Mekah dan Taif itu berjarak 60 mil. Mungkin 60 mil itu kalau tidak salah ada 80-an kilometer. 80-an kilometer untuk ukuran kilometer. Tapi dalam bentuk 60 mil ini atau 80-an kilometer ini Rasulullah tempuh dengan jalan kaki. Kenapa jalan kaki, Pak? Karena pada saat itu tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada pesawat, apalagi helikopter, belum ada. Pada zaman itu kendaraan yang paling mewah adalah kuda ataupun unta. Jadi pada saat itu Rasulullah keluar dengan Zaid bin Harisah menggunakan jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan apapun. Sampai di Taif, hanya Rasulullah nyampailah ke Taif. Sampai ke Taif, apakah respon dari orang-orang Taif pada saat itu? Welcome atau ramah atau menerima dengan kedatangan Rasulullah? Sampai di Taif, Rasulullah menemui kerabat dekatnya, yaitu Abdul Yalail, Mas'ud dan Hubay. Mereka merupakan putra dari Amr bin Umar bin Auf As-Saqafi.
beliau menemui mereka untuk menyampaikan ajaran Islam. Pertama kali tujuan Rasulullah untuk ke sana ialah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Tapi apakah respon orang-orang di sana? Beliau berharap mereka mau mengikutinya, sehingga para penduduk Taif bahkan lainnya pun segera mengikutinya. Namun ajakan Rasulullah ditolak oleh mereka. Rasulullah tidak diterima baik oleh mereka, bahkan ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Taif. Mereka bahkan marah, membenci dan menghukum dan akan menghina Rasulullah agar keluar dari desanya, mereka agar keluar dari Taif. Apabila keinginannya tidak dipenuhi, mereka mengancam akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersedia meninggalkan mereka. Rasulullah selama 10 hari tinggal di Taif bersama Zaid bin Harisah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berputus asa, walaupun tiap hari ketika mampir ke satu rumah, ke rumah yang lain, diberi cobaan, diberi ujian, dilempari batu, dilempari kotoran, diancam, dibunuh, dipersekusi. Rasulullah SAW tidak pernah merasa putus asa atas dakwah yang akan dilakukan olehnya untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa untuk berdakwah kepada penduduk Taif. Namun tak ada seorang pun yang menerima dakwahnya. Selama itu beliau mendapatkan perlakuan yang buruk dari penduduk Taif. Para penduduk Taif terus-menerus menghina dan mengejek beliau. Bahkan mereka melempari beliau dengan batu, kerikil, dan pasir. Para penduduk Taif merasa senang melihat Rasulullah SAW merasa sakit. Mereka ketawa ketika melihat Rasulullah dan Zaid bin Harisah tersiksa. Ketika melihat mereka berdua luka terjatuh, mereka merasa sedih, mereka merasa bahagia dan merasa bangga telah membuat Rasulullah menderita. Naudzubillah min dzalik. Namun meskipun terluka, Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah tetap meneruskan perjalanan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mau melawan penganiayaan yang dilakukan oleh penduduk Taif. Nah, kalian tahu anak soleh, Rasulullah walaupun dipersekusi sedemikian rupa, disiksa ataupun dicemooh, dilempari batu oleh orang-orang penduduk Taif pada saat itu, tapi Rasulullah SAW tidak pernah mau membela, alias tidak pernah mau melawan perlakuan orang-orang Taif. Karena apa? Karena Rasulullah itu orang yang sangat sabar. Dan Rasulullah yakin bahwa mereka orang-orang Taif tidak menerima dakwah mereka, karena Rasulullah dan Zaid bin Harisah tahu orang-orang penduduk Taif hanyalah orang-orang awam, tidak mengerti bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Bahkan beliau selalu berharap dan berdoa agar di antara mereka mau yang beriman. Para penduduk Taif berhenti melempari batu kepada Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah ketika sampai di sebuah kebun. Ada cerita menarik ketika Rasulullah perjalanan menuju ke kebun, ketika mereka dilempari batu sehingga mereka lari, Rasulullah lari untuk menyingkir dari serbuan batu tersebut. Pada saat itu Rasulullah dihadiri atau didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Muhammad, saya tidak terima engkau diperlakukan sedemikian rupa oleh penduduk Taif. Kalau engkau mengizinkan, gunung Uhud yang di sebelah sana akan saya angkat. Lalu saya timpahkan kepada orang-orang penduduk Taif agar mereka beriman kepada engkau, Rasulullah. Asalkan engkau mengizinkan, akan saya lakukan." Tapi apa? Walaupun Rasulullah mendapatkan dukungan sedemikian rupa, Rasulullah memilih untuk memaafkan mereka. Rasulullah sudah malaikat Jibril, sudah mereka hanyalah orang-orang yang tidak tahu akan kebenaran agama Islam. Itulah contoh kebaikan Rasulullah SAW. Nah,
Hanya lanjut Rasulullah mendengar kesabaran seperti itu, akhirnya malaikat Jibril hanya diam menemani Rasulullah. Setelah sampai di kebun itu berupa kebun anggur, yang mana di kebun itu ditanami buah-buah anggur dan lain sebagainya. Pemilik kebun itu adalah dua orang saudara bernama Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nah, pemilik kebun tersebut merasa sedih, merasa kasihan, iba terhadap derita yang dialami oleh Rasulullah dan Zaid bin Harithah. Akhirnya pemilik kebun ini menyuruh agar pembantunya yang bernama Adas agar memberikan sedikit buah anggur kepada mereka berdua. Hanya mereka berdua, Rasulullah dan Harithah duduk di samping buah anggur, duduk di samping pohon buah anggur itu, lalu Adas memberi anggur kepada Rasulullah dan Zaid bin Harithah. Dikasihlah. Nah, silakan kalian makan. Berkatalah seperti itu Adas kepada Rasulullah dan Zaid bin Harithah. Hanya Zaid bin Harithah dan bersama Rasulullah membuka wadah tempat anggur tersebut, lalu dimakan buah tersebut. Namun sebelum dimakan, Rasulullah seperti biasa membaca doa sebelum makan. Apa doa sebelum makan? Ya, pasti kalian banyak tahu apa itu doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bagus. Nah, seketika itu ketika mendengar Rasulullah membaca ucapan dan doa seperti itu, akhirnya ada heran. Apa yang kamu baca? Saya baru tahu. Ketika orang ingin makan harus membaca doa seperti itu. Apa yang kamu baca? Orang-orang Taif di sini tidak pernah melakukan hal seperti itu. Akhirnya Rasulullah menjawab, ini yang diajarkan oleh agama Islam. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, barik lana, berikan berkah kepada kita, fima razaqtana, terhadap apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Waqina, dan jauhkanlah kami waqina adzabannar, dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mendengar kata seperti itu, Adas langsung terenyuh, langsung masuk ke dalam hati dia. Akhirnya Adas pada saat itu pula yakin bahwa orang ini bukan orang biasa, bahwa orang ini adalah orang yang luar biasa. Kamu siapa? Hanya ditanyakanlah Adas kepada Nabi Muhammad, aku adalah seorang nabi, aku adalah seorang rasul. Hanya seketika mendengar seperti itu, hanya si Adas terenyuh dan akhirnya setelah terenyuh lalu yakin bahwa orang di depannya adalah bukan orang biasa, dan yakin bahwa dia adalah seorang nabi. Pada saat itu pula lah dia beriman bahwa Rasulullah adalah seorang nabi dan dia beriman. Akhirnya dia bersaksi dan bersyahadat di depan Rasulullah. Wahai engkau yang sedang berada di depan saya, ajarkanlah saya syahadat agar orang-orang tahu, agar Allah tahu, Tuhanmu tahu bahwa aku telah beriman kepada Tuhanmu dan aku beriman kepada engkau. Itulah sepenggal cerita bagaimana Rasulullah hijrah ke Taif dan bagaimana Rasulullah mendapatkan ujian dan cobaan dari penduduk Taif, hingga akhirnya Rasulullah mendapatkan orang yang pertama kali beriman kepada beliau yang bernama Adas. Baik, cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tugas kali ini adalah kalian fotokan pekerjaan-pekerjaan, contoh-contoh perbuatan baik seperti memberi kepada orang fakir miskin, bersedekah kepada anak yatim,
bersedekah kepada hewan peliharaan, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalian fotokan lalu kirim ke Bapak. Mungkin tugas ini lumayan tidak gampang, tapi insya Allah semuanya digampangkan oleh Allah. Ingat, fotokan kalian sedang melakukan kebaikan. Kalau kalian tidak bisa mencari kebaikan seperti itu, bolehlah kalian sedang membantu orang tua kalian, sedang membantu pekerjaan nenek atau kakek kalian di rumah. Paham ya semuanya? Jangan lupa difoto lalu kasih nama, nomor absen dan kirim ke Bapak. Semoga manfaat buat kita semuanya. Semoga kita menjadi tetap anak soleh dan soleha. Semoga kita menjadi anak kebanggaan dari orang tua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.